Hubpod part 1 di sini. Di sini kita bakal ngobrol santai, nggak terlalu formal banget soal dunia teknologi, seperti dunia teknologi lah. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya M. Fatah Habibullah. Saya selaku mahasiswa intern di Hub Academy. Role saya sendiri yaitu UI UX Design. Nah, di sini di kesempatan pada sore hari ini saya nggak sendirian. Teman ngobrol saya pada sore hari ini tuh ada Mas Asmi. Beliau seorang UX designer di Bukalapak. Monggo Mas Asmi mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Fatah. Halo semuanya. Paling kenalan dulu kali ya, singkat aja kali ya. Nama Asmi Iqbal. Sekarang lagi jadi as UX designer di Bukalapak. Ya paling itu aja, simple. Asalnya dari Banyuwangi, dari Jawa Timur. Oke, siap. Oke, Mas Asmi, panggil Mas Asmi ya Mas Wadi? Iya, boleh. Oke, nah pada part pertama ini, di sini topik yang bakal kita obrolin tuh soal how to prepare to start our career at unicorn startup nih. Karena seperti yang ada di poster nih, Mas Asmi kan udah bekerja nih selaku UX designer di salah satu startup ternama di Indonesia, yaitu di Bukalapak. Jadi ya mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Kita juga pengen dapat insight-insight juga dari Mas Asmi seputar topik-topik tadi. Gitu. Nah, Mas Asmi ini UX designer ya, berarti? Betul. UX designer. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mas Asmi itu tertarik untuk memilih role sebagai UX designer di karirnya Mas Asmi? Oke, kalau ditanya tertarik, mungkin ini agak mundur kali ya. Ceritanya itu, jadi waktu zaman kuliah dulu, dari sekitar tahun 2016 itu ya, kalau nggak salah itu semester berapa ya? Semester 5 lah. Kalau nggak salah ya semester 5 ada salah satu mata kuliah itu yang tentang HCI atau Human Computer Interaction. Jadi mungkin interaksi manusia dan komputer gitu ya. Jadi dari situ ngebahas tentang user experience, terus user interface juga. Jadi karena itu satu paket komplit antara UI dan UX, dari situ juga ya mulai tertarik gitu ya. Terus akhirnya yang lanjutin sampai akhirnya deskripsi pun ambil di bagian UI UX juga gitu. Jadi setelah lulus, coba nih pengen nge-challenge diri sendiri sebenarnya dulu. Kalau misalkan diterapin ini ilmu diterapin di dunia profesional kayak gimana sih kayak gitu. Itu sih paling, dan akhirnya ya udah ya saya sampai sekarang tetap di UX design ya tuh. Mantap Mas. Nah, tadi sempat Mas Asmi bilang ya, kalau Mas Asmi dulu sempat belajar baik itu UI design, UX design dan UI design. Nah, betul. kalau UI UX sendiri itu kan istilahnya kalau di startup tuh masuk ke divisi produk desain ya. Nah, kenapa nih Mas Asmi tuh lebih tertarik ke UX-nya, padahal Mas Asmi sudah belajar tentang UI-nya gitu? Oke, sebenarnya lebih ke ini sih ya. Ada beberapa istilahnya praktisi di UI UX itu yang bilang kalau emang UI UX ini bisa aja dilebur jadi satu gitu. Nah, waktu di zaman kuliah itu sih, jadi memang belajarnya kan dua side gitu kan ya. UI juga belajar, UX juga belajar. Nah, terus kenapa prefer ke UX? Mungkin lebih ke apa ya? Sebenarnya ini sih, kalau dari pribadi lebih suka tentang problem solving gitu. Jadi yang sifatnya mungkin outputnya itu lebih ke intangible gitu kali ya. Kayak misalkan how user feels gitu. Jadi kan itu agak beda gitu ya antara UX sama UI. Kayak misalkan kalau di UI-nya kan mungkin si user itu ngerasain ini tuh tampilannya udah cakep atau enggak gitu ya. Nah cuman gimana nih perasaan si user waktu melihat tampilan itu gitu di suatu produk. Nah, jadi lebih cenderung ya di sisi yang intangible-nya tadi gitu. Oke, berarti lebih ini ya, lebih fokus biar apa ya? Lebih fokus buat kembangin gimana sih perasaannya si user gitu pas make produknya kita gitu ya. Betul. Pastinya yang based on user problem sekali ya.
Betul. Oke. Oh ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, saya ingin mengingatkan buat teman-teman nih. Tadi lupa, kayak saya ingatkan di awal waktu mulai. Jadi buat teman-teman nanti di tengah obrolan kami, semisal nanti ada hal yang ingin ditanyakan seputar berkaitan dengan topik atau bahkan tentang UI, UX design, itu bisa langsung ditanyakan via kolom komentar ya. Nanti dari tim kami akan memilih pertanyaan yang terbaik untuk nanti akan dijawab oleh Mas Asmi nantinya. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Mas ya. Yuk, yuk. Seputar UX nih, mungkin banyak teman-teman yang apa ya, yang masih bingung mungkin ya, atau bahkan mungkin teman-teman yang memang nggak ada basic pendidikan soal IT atau desain pun UI UX sendiri itu masih belum bisa mengidentifikasi secara ini ya, secara detail gitu. Nah, biasanya apa sih Mas, perbedaan mendasar nih dari UI dan UX? Kalau UI mungkin teman-teman tahu user interface, kalau UX apa user experience. Tapi kan masih belum tahu nih secara detail hal apa sih yang benar-benar membedakan kedua bidang itu. Oke, nah ini sebenarnya tadi sempat aku mention juga gitu ya soal the difference of UI sama UX gitu ya. Jadi paling coba dielaborate lagi dari yang kalimat sebelumnya gitu ya. Jadi si UX ini si UI sendiri itu tadi ya. Jadi objektifnya, kalau bicara objektifnya itu lebih ke gimana sih yang bikin tampilan produk itu apa ya, lebih terlihat menarik gitu. Jadi yang memang apa ya, bisa dibilang lebih kelihatan ya, yang tangible gitu. Nah, sedangkan kalau UX itu tadi yang udah aku sempat bilang, jadi kalau dari objektifnya ya pengen ngasih apa ya, istilahnya ngasih kenyamanan nih untuk si user waktu pakai si produk ini gitu. Jadi misalkan dari segi user interface-nya udah menarik, terus di sisi UX-nya si produk ini bisa lebih nyaman dipakai gitu. Jadi antara tangible sama intangible itu kelihatan banget sih bedanya gitu ya. Kalau dari objektifnya mungkin itu sih kalau dari objektif. Terus apa ya? Fokusnya kali ya. Kalau dari fokusnya mungkin dari si user interface itu lebih ke apa sih yang harus user lakukan gitu dan apa yang harus dilihat sama user gitu. Gitu. Terus kalau yang UX mungkin simpelnya gimana sih yang dirasakan user itu tentang tampilan gitu. Kayak gitu sih, how user feels sih. Gitu untuk fokusnya. Jadi memang apa istilahnya ketika kita mulai misalkan kita lagi bikin UI design gitu ya. Ya udah kita coba set mindset kita itu seperti itu tadi, misalkan si objektifnya apa gitu, bikin lebih menarik gitu, terus fokusnya apa itu si user bisa lebih jelas ngelakuin sesuatu gitu dan user bisa ngelihat itu lebih oke gitu sih. Terus paling ini ya, paling apa yang mungkin kelihatan banget itu dari output masing-masing ya. Jadi kalau user interface sama user experience ini ada punya output masing-masing ya. Dan kalau dari UI sendiri itu biasanya berkecimpung atau bergulat dalam color, terus layout, terus apa lagi ya, visual, mungkin visual design, terus typography kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan si UX sendiri itu lebih ke information architecture. Jadi kayak semacam gimana sih sebuah page itu kan pastinya misalkan satu page itu ada konten gitu ya. Terus susunannya gimana nih? Misalkan title-nya gimana, terus body-nya gimana? Itu udah sinkron atau enggak kayak gitu-gitu sih. Lebih ke information architecture-nya. Terus output yang lain di UX itu mungkin dari segi interaction ya. Jadi gimana sih apa yang dihasilin sama si page produk ini, terus interaksi dengan usernya itu gimana gitu, kayak gitu. Terus apa ya? Kalau di kerjaan paling jelas itu soal user flow ya. Jadi misalkan screen to screen itu kayak gimana gitu. Itu sih palingnya. Oke, siap. Berarti ini ya, bisa dibilang perbedaannya cukup kompleks ya untuk perbedaannya. Mulai dari objektifnya beda, terus apa fokus yang dihasilkan juga beda-beda gitu. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang baru belajar soal UI UX mungkin bisa nih catat tadi apa yang disampaikan dari Mas Asmi tadi tentang perbedaan dasar dari UI UX design.
eh, sekarang tadi kita udah banyak ngobrol soal UI sama UX nih. Nah, mungkin sekarang kita agak menyenggol soal perusahaan atau startup. Nah, sekarang Mas Asfi sedang jadi ini ya, lagi kerja sebagai UX designer di Bukalapak. Betul? Betul, betul, betul. Oke, gimana nih Mas? Rasanya kerja di Bukalapak di salah satu startup terbesar nih di Indonesia. Iya, paling apa ya? Iya seru juga sih. Awalnya kan apa namanya, pengen banget gitu ya. Dulu cobain kerja di startup yang memang bisa dibilang apa ya, lebih settle gitu daripada yang lain. Nah, terus akhirnya ada kesempatan untuk join di Bukalapak dan ya yang dirasain apa ya, ya seneng aja sih. Kayak terus lebih banyak challenge yang pasti apa ya, bisa buat aku belajar sih ya dari fokus di UX desainnya itu. Oke, siap. Nah, kalau ini Mas, biasanya secara general nih, gambarannya role terus responsibility-nya kalau kita kerja di startup dan startupnya udah kelas gede kayak Bukalapak tuh kayak gimana sih? Ini responsibility lebih ke UX designer ya berarti ya, Ya, spesifik ya. lebih spesifik ke ini, ke role-nya Mas nih di Oke, Bukalapak. oke. Sip. Paling apa ya? Yang jelas itu pertama yang pelakuin gitu ya sekarang di Bukalapak. Paling yang pertama itu coba kolaborasi ya. Jadi ada semacam kolaborasi bareng sama tim produk khususnya ya. Jadi kita coba ada di situ ada UX researcher, kita kerja bareng sama UX researcher, terus ada content strategist atau UX writer, terus ada aku sendiri UX designer, terus sama satu lagi itu product manager gitu. Nah, biasanya diimbangin sama tim bisnis. Nah, dari situ kita coba ini sih ya, bikin apa ya, suatu innovative solution gitu. Kalau memang ada suatu inisiatif yang datangnya itu berdasarkan problem, ya udah kita coba gimana sih bikin solusi itu yang seinovatif mungkin dan menjawab gitu dari segi problem yang ada. Nah, sedangkan kalau memang ada inisiatif yang bentuknya itu bukan dari problems atau bukan dari isu yang sifatnya lebih apa ya, eksperimental atau yang lain, nah itu ya gimana caranya kita bikin itu oke mungkin gitu ya. Maksudnya apa ya, istilahnya sediterima apa nih kira-kira bakal diterima atau enggak kayak gitu sih. Terus ya itu tadi poin pertama mungkin kolaborasi ya. Oke, kolaborasi sama tim produk. Nah, biar enak tuh kalau buat nyatur. Siap. Terus yang kedua paling karena di Bukalapak sendiri itu nah tadi kan udah ditanya ya, perbedaan antara UX sama UX. Nah, sebenarnya kalau untuk role aku sendiri kan UX designer. Nah, cuman di Bukalapak sendiri UX designer ini lebih apa ya, arahnya itu dia ngelebur gitu loh, nge-merge antara si UX design sama UI design ini merge gitu. Nah, makanya ada satu responsibility yang aku kerjain itu semacam apa ya, coba improving user interface gitu ya, yang berdasarkan data sih ya. Jadi misalkan ini contoh aja biar lebih kelihatan apa ya, gampang dibayangin gitu. Kayak misalkan ada satu call to action, terus kira-kira di suatu page itu ada konten, yang pasti kan untuk melanjut si konten ini biasanya ada satu trigger gitu ya, satu trigger yang bentuknya CTA atau call to action. Nah, di situ kita coba lihat sih kira-kira si komponen button CTA ini click rate-nya bagus atau enggak gitu. Nah, ini misal aja, misalkan jelek gitu ya. Misalkan jelek ya udah kita coba riset lagi nih. Kenapa si komponen button ini click rate-nya jelek gitu. Nah, itu yang berhubungan dengan user interface based on data driven ya. Biasanya nyebutnya itu. Itu. Oke, siap. Improve. Terus Berarti, ya, ini bisa dilanjut dulu, Mas Asmi. Oke. Jadi sebenarnya ada lagi sih ya, kayak ya paling kayak kita coba ngelakuin brainstorm atau apa istilahnya memfasilitasi gitu teman-teman stakeholders yang lain buat join bareng dalam forum brainstorming ataupun si ideation gitu. Dari situ terus coba di apa ya, kita coba ngebikin atau ngegodok gitu ya, istilahnya ngegodok kira-kira solusi ini udah cukup oke atau belum nih berdasarkan masalah yang ada gitu. Itu paling. Terus yang terakhir paling ya nge-hand off ke tim engineer gitu ya, paling kayak ya kita coba assisting aja, misalkan si desainnya udah selesai,
coba kita lempar ke tim engineer, terus dari situ misalkan ada interaction ya udah kita coba dampingi mereka gitu ya, bareng-bareng. Kayak gitu sih paling. Cukup ini Agak ya, panjang ya. cukup banyak juga nih responsibility-nya dari Mas Asmi ya selaku UX designer di Bukalapak sendiri. Nah, Iya. selain responsibility tadi, mungkin Mas Asmi bisa cerita nih gimana sih, apakah sebuah startup itu punya role kerja yang harus kita yang harus kita patuhi, yang harus kita jadi pakem kerjanya kita lah. Oke, Ada paling peraturan yang mengatur gitu mungkin. sebenarnya kalau apa ya, istilahnya kalau kan sebelum di Bukalapak dulu aku juga di startup juga gitu kan ya, di salah satu startup juga. Dan sebenarnya peraturan itu yang memang apa ya, sifatnya peraturan yang kaku banget itu sebenarnya enggak sih. Jadi mereka tuh lebih apa ya istilahnya, apa ya, kayak mendukung kinerja dari employee-nya itu dengan ngasih lihat core value perusahaan itu ini loh gitu. Yuk kita terapin core value ini ke diri masing-masing gitu. Jadi kayak cara ngedorongnya gitu sih, ngajaknya gitu. Jadi bukan apa istilahnya pakai peraturan yang lu harus masuk jam 8 lu, nggak masuk jam 8 coret lu gitu. Nah, enggak sih, gak kayak gitu. Jadi kayak lebih apa ya, membersamai kali ya dengan core value. Itu sih. Terus kalau ditanya core value di Bukalapak apa itu, kalau nggak salah ada 5 sini, sebenarnya aku lupa. Ini boleh sambil ini nggak sih disebutin? Boleh yuk. Bentar ya sambil nyari. Iya, yang jelas itu ada, ada 6 ternyata, ada 6. Jadi yang pertama itu enable customer to grow, terus give a damn, terus be fun, jangan baper lihat data, gotong royong, sama keep it simple. Nah, sebenarnya dari 6 poin ini sih yang seenggaknya bisa yang jadi acuan gitu buat para employee. Akhirnya bisa itu tadi sih, dengan misi yang sama akhirnya achieve si visi dari perusahaan sendiri kayak gitu. Berarti bisa dibilang core value tiap startup itu beda-beda ya, Mas? Betul. Punya standar mereka sendiri gitu ya. Oke, siap. Oh ya, saya sebelum lanjut ngobrol lagi nih, saya ingin menyapa buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang teman-teman di Hub Part 1. Mungkin buat teman-teman yang baru join nih, topik yang bakal kita bahas di sini itu tentang how to prepare our career di unicorn startup itu. Nah, di sini kita kedatangan Mas Asmi selaku UX designer dari Bukalapak. Gitu, teman-teman. Lalu buat teman-teman juga yang mau bertanya nih sekitar dunia startup, terus pokoknya hal-hal yang berkaitan sama dunia startup lah, gimana kita nge-prepare karir kita, terus gimana, atau mungkin lebih spesifik nih role-nya Mas Asmi tentang UX design, itu bisa banget langsung ditanyakan di kolom komentar yang udah disediakan. Nanti dari tim kami bakal memilih pertanyaan terbaik yang nanti akan dijawab langsung oleh Mas Asmi. Itu teman-teman. Ya, oke, kita lanjut nih Mas ya. Oke, tadi udah kita ngebahas sedikit banyak soal experience-nya Mas Asmi nih ya di dunia startup, khususnya di role-nya Mas Asmi selaku UX designer. Nah, ngomong-ngomong soal UX designer nih Mas, kalau misal kita lah sebagai sebagai anak teknik gitu, anak teknik mesin, pasti kan kayak ada skill-skillnya gimana caranya kita itu bisa diakuin sebagai anak teknik dan bisa di-hire gitu oleh perusahaan teknik gitu. Nah, kalau UX designer sendiri nih, biasanya seorang UX designer tuh butuh skill apa sih Mas? Gitu. Oke, I see. Lebih ke skill ya berarti ya, skill set kali ya. Skill setnya seorang UX designer. Apa ya, paling sebenarnya ini nggak ada istilahnya nggak ada yang bentuk bakunya gitu kan. Kayak misalkan tadi kalau misalkan mesin ya mau nggak mau harus jago fisika gitu kan ya, kurang lebih. Nah, cuman kalau UX sendiri mungkin banyak orang yang bisa mempelajari ini gitu, skill set ini. Di antaranya paling yang pertama itu kemampuan kolaborasi, tadi yang udah disebutin, terus dan juga
paket komplit nih biasanya sama kemampuan komunikasi ya. Jadi di collaboration sama communication tuh jadi satu biasanya. Itu sih pertama. Terus yang kedua biasanya lebih ke kita punya punya empati gitu ke user gitu ya. Nah, ini semacam kita bisa tahu needs mereka, terus kita bisa tahu pain points dari usernya, terus kita juga tahu semacam user journey-nya gitu. Nah kalau yang ini nih perlu dipelajarin sih ya. Jadi memang ada beberapa praktisi UX kayak misalkan Nielsen Norman, Don Norman itu. Don Norman. Nah itu memang udah sering ngebahas ini gitu. Gimana sih kita numbuhin si user empathy di diri kita gitu. Jadi sebagai salah satu skill set. Terus paling yang ketiga mungkin kalau menurutku ini sih punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Kita wajib kurius terhadap sesuatu gitu sih. Jadi ibaratnya kalau user ada masalah ya udah kita gali-gali nih, kira-kira ada masalah apa lagi. Makin banyak masalah makin seru tuh biasanya. Terus yang keempat paling mindset kali ya. Jadi gimana kita punya ini aja sih, growth mindset gitu sih. Jadi nggak yang mindsetnya nggak cuman yang biasa-biasa aja, tapi gimana sih kita punya mindset yang lebih berkembang gitu. Itu terus itu keberapa tadi? 4. Udah 4 ya. Paling satu lagi yang pasti ini sih ya, punya critical thinking ya. Harus kritis ya anaknya. Betul wajib tuh kritis. Terus biasanya diimbangin kalau udah critical thinking kan biasanya kalau misalkan kita kritis doang cuman nggak ada actionnya juga buat apa gitu ya. Nah ini biasanya satu poin bareng sama si problem solving gitu sih. Oke. Itu paling. Terus paling ini sih tambahan ya, skill set ini sebenarnya lebih ke cukup tahu aja sebenarnya. Kayak kita cukup tahu aja tentang user research itu gimana. Terus kira-kira user research itu bisa menghasilkan apa. Akhirnya kita bisa kita bisa terbantu dengan insight-insight yang dihasilkan dari user research gitu. Sama teknik analisis kali ya. Teknik analisis contohnya kayak kita coba ngelihat data gitu ya. Kayak tadi udah dijelasin, misalkan ada istilah adoption rate. Nah, si adoption rate ini kenapa bisa menghasilkan si adoption rate itu sekian, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya teknik analisis perlu juga. Gitu. Oke. Agak muter-muter nggak ya? Jelasin ya? Gak muter sih mas. Skillnya banyak berarti ini ya, yang harus kita punya nih sebagai UX designer. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal UX nih mas, saya tuh pernah nih ikut webinar, terus dari materinya tuh kayak ngasih tahu nih soal fundamental UI UX. Nah, dari materi yang saya ingat, kalau nggak salah itu UX sendiri itu kan dibagi lagi tuh, kalau nggak salah ya. Ada UX designernya, ada UX researcher-nya, terus juga ada UX copywriter bukan? UX writer atau? Dan masih banyak role lagi. Nah, kalau Mas Asmi sendiri nih, fokusnya di bidang mana, atau dari semua sub role tadi itu Mas Asmi pegang secara general gitu? Nah, kalau untuk jadi sebenarnya balik lagi ya, di setiap company itu beda-beda. Jadi kalau boleh cerita sebelum di Bukalapak itu, jadi si sub role tadi yang udah kamu bilang tadi, ada UX research, terus ada UX design. Nah itu tuh jadi satu tuh. Nah jadi di kantor sebelum di Bukalapak itu antara UX research sama UX design ini jadi satu. Nah cuman UI design itu ada orangnya sendiri gitu. Jadi ada UI designernya. Nah jadi untuk istilahnya gampangnya itu job desk ya. Kalau job desk di UX design di tempat sebelumnya itu ada 2 mungkin, UX research sama ada UX design sendiri. Nah sementara kalau yang di Bukalapak ini kebalikannya. Jadi UI design itu UI-nya itu
UI-nya aku yang pegang juga, terus UX design-nya aku yang pegang. Nah, untuk UX research-nya ini beda. Ini ada orangnya sendiri gitu, si UX researcher. Seperti itu. Terus UX writer juga ada sendiri. Itu sih. Jadi balik lagi ke masing-masing company gimana nerapin role tersebut gitu. Berarti tiap startup tuh punya ini beda-beda ya buat Yes. ngebagi job desk tiap role-nya. Ya, betul. Oke. Nah, saya penasaran soal ini, Mas. Gimana sih persiapannya dari Mas Asdi sendiri biar bisa dilirik dan lolos nih waktu seleksi jadi ini salah satu employee untuk Unicorn Startup. Waduh. Gimana? Siapa tahu ada strategi rahasianya nih kan, teman-teman bisa dapetin saya juga. Strategi ya. Nah. Paling yang aku share bakal sama aja mungkin dia sama teman-teman yang lain. Ya, tapi coba aku ini deh. Cerita dikit aja gitu kira-kira gimana sih tadi? Sorry, biar bisa dilirik dan lolos seleksi ya. Ya, betul. Biar bisa di-hire. Bisa ya, oke. Paling yang pertama, karena memang tadi pertanyaannya spesifik ke startup yang bisa dibilang lebih stable gitu atau si unicorn sendiri gitu. Mereka itu kan sebenarnya lebih mereka kan punya value dong di ya katakanlah di dunia teknologi gitu. Nah, simpel aja sih mikirnya. Kalau mereka punya value ya otomatis kita sendiri harus naikin value kita gitu buat ngejar si value dari si company itu atau si startup itu. Nah, caranya gimana? Paling kalau buat naikin value UX designer sendiri, ya paling itu tadi ya, skill set yang udah coba aku jelasin tadi, coba lebih diasah lagi, terus kayak ibaratnya ya jauh lebih belajar banyak aja sih sebenarnya kalau buat naikin value. Itu sih, belajar dan juga berlatih kali ya. Itu sih paling. Terus ya itu pertama naikin value ya, itu udah otomatis kayaknya. Terus yang kedua paling kita punya kemampuan ini kali ya, punya kemampuan desain proses ini yang jauh lebih kuat gitu. Kayak misalkan mau nggak mau kalau bisa sih tahu end to end si desain proses itu sendiri gitu. Misalkan dari misalkan ada isu gitu kan, wah ini kenapa ya fitur A itu click rate-nya turun banget nih dibanding 3 bulan sebelumnya. Nah, dari situ startnya biasanya kita harus tahu juga nih dari background-nya apa, terus akhirnya proses-proses selanjutnya apa gitu. Jadi dikuatin desain proses itu sampai akhirnya kita bisa dapetin si propose solution yang kita handover ke tim engineer dan akhirnya coba divalidate. Kira-kira nanti ketika launch dan rilis sebagainya itu bisa naikin tadi click rate si fitur A itu atau enggak, kayak gitu sih. Jadi desain proses harus kita kuatin, have a strong design process gitu. Terus ketiga study case kali ya dibanyakin. Ini sebenarnya nyambung sama yang poin pertama tadi. Jadi dengan cara naikin value-nya ya kita latihan dengan banyakin case study, kayak misalkan kita baca dulu nggak apa-apa, kayak banyak kok website resmi gitu yang tentang UX yang ngasih istilahnya tempat buat belajar kita spesifik ke study case juga banyak kok. Jadi kita coba aja baca dulu. Nah, kalau memang udah cukup, kita coba cari misalkan ya cari masalah kecil lah di aplikasi yang kita pakai gitu. Misalkan kita pernah nggak sih nemuin kesusahan di mana itu, terus coba validate ke teman-teman kalian misalkan ya di bagian ini gimana itu ya, kayak gitu sih. Jadi coba istilahnya teorinya dulu gitu kita coba baca-baca, habis itu kita coba terapin. Itu sih, case study cukup membantu sih kalau menurutku. Terus paling kalau yang buat teman-teman yang dulu itu di zaman aku masih kuliah, itu cara ngelatihnya itu biasanya dengan ikut kompetisi gitu ya. Jadi itu salah satu cara juga sih ya buat ngelatih, dan akhirnya di situ tahu gitu ya gimana sih desain proses dari masing-masing peserta gitu. Terus apa yang dihasilkan gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi salah satu bentuk latihan juga dengan ikut kompetisi. Itu terus ya paling yang terakhir ya siapin aja CV sama portfolio sebaik mungkin. Ya paling itu aja sih paling.
Ada berapa? 4 ya? Ada 4 poin nih. 4 poin ya. Oke, banyak nih ya yang bisa kita pelajarin nih gimana caranya kita bisa nge-preparein diri kita nih biar bisa di-hire nih pas ada hiring employee misal di salah satu startup nih. Oke, tadi Mas Asmi kan sebut di strategi terakhir kita harus nyiapin CV sama portofolio. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal portofolio nih, untuk portofolio sendiri itu apakah ada perbedaan yang mendasar gitu untuk portfolio UX design sama UI design? Apakah portofolio dari UX design dan UI design itu sama atau berbeda? Karena memang dari role-nya sendiri sama objektifnya kan beda. Atau memang disatukan gitu, misal satu case study itu sudah meliputi skill kita tentang UI dan UX gitu. Oke. Paling lebih ke ini ya. Kita buat itu sespesifik mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke kalau ngomongin CV atau portfolio, kalau bisa sih bener-bener di apa ya, dikasih beratnya itu di si portfolio kita aja gitu. Kalau untuk CV mungkin mungkin ya hampir sama kali ya sama role-role yang lain di luar sana. Jadi mungkin sifatnya yang general ya udahlah CV segeneral. Ya general pun juga nggak apa-apa. Cuman kayak misalkan ya kayak disebutin aja sih misal skill set yang dipunya apa gitu. Jadi lebih spesifik aja. Nah, cuman mungkin ada tips untuk portfolio sebenarnya, lebih ke portofolionya. Jadi kalau bisa itu tadi dibikin berat di portfolio dengan cara kita ngasih tahu sih ya, kayak kita sebenarnya kayak storytelling aja gitu di portfolio kita gitu. Misalkan kita punya 5 project terbaik yang pernah kita kerjain gitu. Nah, kita coba list di situ, terus ambil salah satu yang memang cukup berkesan atau cukup pede gitu buat orang lain itu pengen tahu nih project kamu apa itu misalkan. Nah, dari situ coba dijelasin si project satu ini, ya storytelling aja sih sebenarnya. Dari storytelling itu kayak misalkan tadi si desain proses itu harus jelas ya. Jadi misalkan ada project A, si desain prosesnya itu kayak gimana gitu. Jadi memang sesuai balik lagi sesuai role-nya. Kalau emang UX design yang mau di-apply, ya udah kita beratin kontennya itu ke UX design. Gitu. Kalau misalkan kita mau apply di UI designer, ya udah cara dapetin UI kayak gini itu gimana? Kayak gitu. Jadi memang ada perbedaan konten ya. Sebenarnya lebih ke porsinya aja. Itu sih. Siap. Berarti memang ini ya perlu kita spesifikan gitu. Misal kita apply-nya di mana, ya udah ke portfolio kita banyakinnya atau fokusnya di situ aja. Gitu ya, Mas? Iya, benar. Oke. Nah, tadi soal portofolio ya. Biasanya Mas kalau di portofolio yang pengalamannya Mas nih untuk pas proses ini biar bisa di-hire sama salah satu company gitu, itu kalau ini kan, kalau lihat dari banyak literatur kan banyak tuh yang bilang maksimal berapa lah, minimal berapa lah, maksimal segini lah. Nah, kalau dari pengalaman pribadinya Mas Asmi sendiri, waktu proses join di Bukalapak, ada berapa case study yang Mas Asmi lampirin di portofolionya Mas Asmi? Oke. Iya, sebenarnya ini cerita lucu juga sih sebenarnya. Jadi boleh. di portfolio itu sebenarnya udah jarang banget diupdate gitu ya. Jadi kayak project-projectnya itu kayak masih yang zaman kuliah ya, tahun 2018 kayak gitu sih. Paling ada satu project terbaru itu yang kompetisi waktu di tengah-tengah kerja juga ada kompetisi waktu itu di ada sayembara UX gitu di Jawa Barat. Jadi itu sih yang paling baru. Nah, terus dalam portfolio paling ya kalau ditanya jumlahnya ada ya itu sih normalnya mungkin ya 4 sampai 6 kali ya. 6 kebanyakan kayaknya. Ya itu terserah teman-teman sih yang jelas kalau bisa sih satu dijelasin secara runtut gitu ya si projectnya kayak gimana. Itu. Nah, waktu masuk di BL sendiri itu yang di portfolio apa ya waktu itu ya? Oh ya, jadi yang di
portfolio itu tentang si travel agent gitu. Satu project tentang travel agent. Jadi kayak misalkan proses awalnya gimana, ada masalah di pertravelan itu, terus akhirnya gimana sih cara solve-nya gitu sih, dengan teknik-teknik UX apa gitu yang digunakan. Gitu paling. Menjawab nggak ya? Udah menjawab sih menurut saya. Berarti memang ini ya istilahnya pilih, kalau di game kan pilih senjatamu yang paling kuat gitu. Kalau di Porto berarti pilih projectmu yang paling ini ya, powerful gitu lah. Betul, betul. Oke. Agree. Oke. Eh, ngomong-ngomong soal startup lagi nih, Mas Asmi ya. Kalau kita nih sebagai pemula itu apakah masih punya kesempatan gitu untuk bisa join di perusahaan sekelas unicorn startup? Oke, kesempatan ya. Kesempatan itu Hmm. sebenarnya kalau aku ngelihatnya sih semua punya kesempatan yang sama ya. Kenapa? Karena ini terbukti juga waktu dulu di zaman zaman lulus kuliah ya. Jadi zaman aku lulus kuliah, ada memang beberapa temen aku tuh yang waktu itu memang udah apa namanya, punya kesempatan buat dia join ke salah satu startup di Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau di anak apa ya, istilahnya kalau ngelihat dari case itu kan sebenarnya sama nih ya. Kita waktu itu lulus di tahun 2018, terus kita coba apply ke beberapa perusahaan gitu, yang salah satunya ada yang startup yang udah unicorn kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kesempatannya sama gitu. Cuman ya itu tadi sih, untuk spesifik ke si unicorn startup sendiri, paling ya itu tadi ya yang udah dijelasin sebelumnya, kayak ya nggak mungkin dong kayak misalkan kita misalkan misalkan aku sama temenku istilahnya punya value-nya biasa-biasa aja, ya udah itu nggak apa ya, ya intinya itu tadi sih, sesuai usaha aja sih. Balik lagi kalau kesempatannya sama gitu. Berarti kita semua sama-sama punya kesempatan yang sama ya. Cuman itu yang apa nentuin kita keterima atau enggaknya tetap base dari ikhtiarnya kita, dari proses yang kita udah jalani. Oh iya, benar-benar. Nah itu jadi menarik sih, gimana sih cara individual ini bisa bisa apa namanya, istilahnya bisa bisa punya peluang yang lebih besar gitu ya. Mungkin ada beberapa tips ya. Kayak pertama mungkin ini berdasarkan pengalaman pribadi aja sebenarnya. Yang jelas tadi punya value, kayak skill set dibanyakin. Kita bisa gali skill set itu dari banyak banyak artikel ataupun website praktisi UX terkait gitu, kayak Interaction Design Foundation, NMG, terus Growth Design. Good, like. Itu mungkin teman-teman juga banyak referensinya. Terus kedua, kalau dulu sih aku coba cari mentor ya. Jadi mentor ini bisa teman sendiri, bisa guru kita atau dosen kita gitu. Jadi kita coba ada satu orang yang memang bisa jadiin apa ya, sebagai yang bisa kita tanya-tanya sih terkait UX design gitu spesifik. Terus apa ya? Mungkin set ekspektasi kali ya. Jadi kayak kalau misalkan kita set ekspektasi kita A, terus kita nggak bisa achieve itu, ya udah kita coba cari cara lain nih yang bisa kita reach itu dengan cara kayak gimana gitu. Kayak gitu sih paling. Uh, ya itu aja paling. Oke, siap. Kompleks banget ya berarti ya. Tetap based on gimana caranya kita buat ini ya, ngadepin atau nyiapin proses buat meningkatin skill-skill kita. Betul. Nah, mungkin bisa diceritain nih pengalaman dari project-project yang udah Mas Asmi kerjain nih, yang Mas Asmi lampirkan sebagai portofolio. Apakah ada kisah yang menarik? Mungkin ada case study yang unik nih, makanya Mas Asmi apa, coba untuk solving gitu. Oke. Oh iya. Soal case ya. Hmm. Paling ada sih ya case yang paling aku inget gitu. Sebenarnya ini di kantor sebelumnya, sebelum di Bukalapak. Jadi di paling cerita dulu kali ya, di kantor sebelumnya itu di Payfast Teknologi Nusantara ini
istilahnya bergerak di bidang teknologi finansial. Hmm. Nah, itu salah satu produknya itu kayak bisa ngejualin ini loh, buat UMKM, ngejualin pulsa, terus intinya tentang PPOB lah, pulsa pakai data, kayak gitu-gitu. Nah, dari situ kan, kalau di Payfast itu kan aku sekalian UX research ya. Jadi pernah suatu ketika itu ngeriset project A, terus akhirnya nemuin pain point lain gitu, yang nggak ada hubungannya sama si project A. Terus nggak tahu kenapa si critical thinking ini muncul tuh, kayak wah ini kayaknya menarik nih. Itu padahal dari satu orang, dari satu user, satu partisipan, sorry, dari satu partisipan riset yang coba aku datengin di daerah pasar-pasar gitu, UMKM. Nah, dari situ coba dibawa ke tim produk gitu ya, untuk membahas ini kayaknya ada isu yang bisa kita ini nih, bisa kita solve gitu. Nah, waktu itu isunya itu lebih ke si apa ya, orang-orang itu ya, orang-orang yang UMKM itu yang pelanggannya kan banyak ya, pelanggannya banyak, terus nggak sedikit juga nih pelanggan yang berutang gitu, berutang ke warungnya gitu. Dan akhirnya mereka itu akhirnya apa ya, susah gitu, cara nagihnya gimana sih gitu ke pelanggan ini. Kalau mau ditagih langsung, ntar pelanggannya malah kabur gitu kan, nggak balik lagi, rugi Betul, gitu kan. betul. Nah, dari situ sih seru. Itu tahun 2000 ya, akhir-akhir 2009, ya sekitar 2019 ya. Hmm. Ya, sekitar 2019. Akhirnya dari situ coba ngelakuin proses desain, kira-kira peluangnya apa aja, alternatif solusinya apa aja, dan akhirnya singkat cerita itu dapat proposal solusinya itu ada satu fitur yang bisa apa ya, mencatat utang. Mungkin waktu itu lagi rame-ramenya ya, tahun 2019 tuh, dari buku warung, dari Ah, ya. ya itu banyak sih ya yang Betul. tentang bookkeeping gitu. Dan akhirnya ada satu function tersendiri yang itu memang khusus buat ngingetin ke pelanggannya gitu. Jadi ternyata insight-nya itu mereka ngerasa nggak enak buat nagih utang. Akhirnya kita coba kasih apa ya, sentuhan itu seolah-olah yang nagih itu by system gitu. Hmm. Padahal itu di-trigger oleh si pemilik warungnya Ini. sendiri. Jadi kayak apa ya, kayak dibantuin gitu sama sistem gitu. Nah, itu nanti kekirim ke si yang punya utang gitu. Dan dengan bahasa yang udah dirancang sedemikian rupa, yang istilahnya yang nggak menyinggung, yang lebih netral, kayak gitu gitulah, yang asik gitu. Itu sih paling. Mantap. Menarik sih case tadinya ya. Gimana caranya kita biar sopan gitu buat nagih nagih ini. Betul. Betul, betul. Soalnya kalau nagih langsung tuh nggak enak tuh pasti deh. Ayo Betul. coba aja tanya tuh ke warung-warung dekat rumah tuh. Betul, betul. Setuju, setuju. Wih, menarik sih. Apa ide-ide buat solving problemnya tadi. Mantap, mantap. Nah, pertanyaan terakhir nih. Gimana sih Mas? Mungkin bisa diceritain ya dari Mas Asmi sendiri, proses tahapannya Mas Asmi itu bisa join di unicorn startup tuh gimana? Barangkali step-stepnya Mas Asmi itu bisa apa ya? Istilahnya bisa jadi ini ya, Jadi kisi-kisi gitu ya. kisi-kisi lah buat teman-teman yang mau coba peruntungan karirnya gitu. Oke, oke. Paling kalau kemarin di BL sendiri itu sebenarnya seperti pada umumnya ya. Pertama itu rekrutmen, pasti rekrutmen ini. Nah, caranya beda-beda tuh. Jadi kalau untuk case aku sendiri, recruitingnya itu dengan cara tim HR-nya itu nge-approach via LinkedIn. Ini cerita aja sih ya. Jadi tim HR, salah satu HR-nya itu nge-approach via LinkedIn, terus akhirnya coba nawarin lagi op, uh, lagi open opportunity nggak buat new challenge kayak gitu. Oke, dari situ coba ngobrol, akhirnya mulai tertarik, akhirnya next ke HR interview waktu itu. Jadi setelah rekrutmen, HR interview, ya itu seperti pada umumnya lah. Apa yang ditanyain ya mirip-mirip mungkin dengan company lain. Terus akhirnya step selanjutnya itu ada user interview. Ini di mana aku coba interview bareng calon manajerku nanti di BL gitu.
Nah, paling dari situ balik lagi ya, yang ditanyain mungkin seputar desain proses gimana. Sebenarnya mirip-mirip tadi yang kamu tanyain sih. Kayak misalkan proyek kamu yang paling berkesan apa, terus dari situ coba jelasin gimana desain proses buat ngebentuk si proyek ini gitu. Sebenarnya mirip kayak gitu. Terus terakhir, bukan terakhir sih, ada lagi itu whiteboard challenge. Jadi kalau yang user interview tadi kan lebih ke case dari kitanya sendiri kan, yang pernah kita kerjain. Nah, sementara di next-nya itu ada whiteboard challenge. Nah, di situ ini teman-teman bisa googling aja di YouTube juga banyak gimana sih cara ngelakuin whiteboard challenge yang benar gitu. Nah, paling cerita dikit, whiteboard challenge ini lebih ke kita dikasih study case langsung, terus kita coba live design di situ. Jadi berdasarkan isu yang dikasih, langsung terus kita coba ada beberapa interviewer di situ, ada calon manajer juga, terus ada 2 orang senior UX designer. Nah, jadi kayak mereka ini seolah-olah jadi apa istilahnya, seolah-olah jadi role lain gitu. Misalkan kan kita kan kerjanya itu bakal kolaborasi dengan stakeholders ya. Di situ ada tim bisnis, ada tim marketing, terus ada tim product manager juga gitu. Nah, jadi kita coba si interviewer itu berperan jadi itu gitu. Terus akhirnya di whiteboard challenge itu gimana sih cara nyelesain case itu dengan apa ya, dengan waktu yang cukup singkat sih ya. Sekitar seingatku kemarin 45 menit sampai 60 menit sampai sejam. Lupa deh pastinya berapa tuh. Jadi memang dikasih isu, ini isunya, coba nih kita kerjain dalam 45 menit sampai 1 jam. Nah, di situ, nah ini balik lagi nih, kayak skill-skill yang harus dimiliki tadi ya. Cara kita komunikasi itu harus seaktif mungkin, terus akhirnya bisa ngebentuk suasana di brainstorm itu jadi jadi hidup gitu. Dan akhirnya kita bisa nemuin solusi itu dengan cara bareng-bareng gitu. Jadi intinya dari beberapa stakeholder juga ngerti apa sih yang mau kita bikin gitu. Karena balik lagi karena kolaborasi ya. Itu whiteboard challenge. Iya, paling terakhir offering sih. Nggak perlu dijelasin kali ya kalau offering. Oke. Boleh dikasih gambaran kasarnya mungkin nggak, Mas? Biar teman-teman pada tahu yang offering. Yang offering ya? Ya. Apa ya, paling simple sih, kayak misalkan kalau kita kategorinya masuk employee dengan status experience, jadi maksudnya kayak udah pernah kerja di tempat sebelumnya, itu paling kayak ditanya sih di tempat kerja sebelumnya itu, karena ini offering ya, karena offering jadi yang ditanya itu kayak salary-nya berapa gitu, kayak gitu sih. Terus akhirnya coba kita apa istilahnya dari situ nego sih ya. Jadi dengan kan si HR yang tadi kan juga ngasih tahu gitu responsibility kita di BL seperti apa, terus coba ditanya juga tuh responsibility di tempat sebelumnya gimana. Paling ya di situ di compare aja semua, terus dihubung-hubungkan gitulah dengan salary ya gitulah. Pokoknya dari situ coba akhirnya dapat angkanya, akhirnya di situ deal atau enggak gitu, lanjut atau enggak. Nah, biasanya offering itu dengan status dari user interview-nya udah lolos. Jadi kayak kita sebelumnya itu status kita kan ada HR interview itu lolos, akhirnya kita next ke user interview lolos, kita next ke whiteboard challenge. Di whiteboard challenge itu biasanya kalau udah lolos ya udah selesai tuh. Di offering ya tinggal kita mau masuk atau enggak nih. Udah. Kita mau ambil atau enggak gitu. Berarti ini ya, runtut banget ya step-stepnya. Gimana caranya kita step-step yang udah dialami sama Mas Asmi sampai sekarang Mas Asmi bisa jadi UX designer di Bukalapak. Oke. Gak kerasa kita udah mau masuk ini ya, 45 menit lebih kita ngobrol bareng nih dari Mas Asmi. Mungkin karena dari saya doang nih yang ngasih pertanyaan, yang ngajak ngobrol. Sekarang kita coba baca-baca komentar teman-teman nih. Barangkali dari teman-teman ada pertanyaan. Oke, boleh. Oke. Udah disiapin ada 3 pertanyaan yang dipilih dari tim di sini nih.
Mas Asmi yang siap untuk Mas Asmi. Ya, oke. Jawab. Pertanyaan pertama dari @itsabun. Nah, pertanyaannya bunyinya tuh, Kak, spill salary dong untuk seorang junior UX designer di Bukalapak atau unicorn startup. Hehehe. Boleh di-spill tuh, Mas, Wah, ini salary-nya. jawabnya juga pakai hehehe juga nih. Aduh, spill ya. Junior itu masuknya associate mungkin ya kalau di startup itu. Associate. Sebenarnya balik lagi ya. Kalau di unicorn itu pasti ada beda ya dengan salary yang selain unicorn. Terus paling pembedanya itu responsibility juga berpengaruh. Jadi yang pertama status company, terus yang kedua ini responsibility. Nah, tadi ini belum kejawab ya, spill berapa ya? Mungkin range saja kali ya. Yang biasanya itu ada di kalau misalkan tadi yang dengan status company-nya di bawah unicorn itu dengan associate ini fresh grade kali ya, atau kita asumsinya fresh grade aja kali ya biar enak. Boleh. Paling itu di angka apa ya 7 sampai 9 lah kalau yang itu selain yang unicorn tadi. Nah, sementara kalau yang unicorn ya di atas itu gitu. Di atas itu ya bisa sampai yang ya bisa 2 digit lebih ya. 2 digit lebih. Enggak 2 digit itu salah. Bukan 2 digit lebih. 2 digit. Ya, 2 digit lah. Ya. Jadi di atas 9 gitu. Untuk di unicorn berarti. Iya, benar. Dengan status kita masih fresh grade ya. Misalkan fresh grade atau tadi di entry point-nya gitu. Associate atau junior UX designer. Oke, siap. Oke, tadi udah ditanyain ya untuk Kak Abun untuk salary-nya. Oke. Barangkali bisa dijadi pertimbangan, siapa tahu nanti untuk Kak yang bertanya mau nyoba nih peruntungannya sebagai UX design gitu. Nah, pertanyaan kedua dari Alvin Riz _ Nah, karir path atau jenjang karir di UX designer, karir path atau jenjang karir UX designer di Bukalapak itu seperti apa nih, Mas Asmi? Oke, karir path ya. Ini sebenarnya waktu aku proses rekrutmen juga nanyain ini gitu ya. Jadi ini emang cukup penting itu buat teman-teman karena UI UX mungkin adalah salah satu ilmu baru yang istilahnya di Indonesia itu beda lah ya kalau misalkan kita bandingkan dengan teknik sipil yang udah jelas gitu kan, yang jauh lebih jelas yang dari dulu ada gitu. Nah, jadi kita patut itu tadi sih, mana sih company mana sih yang memang dia nge-provide career path yang lebih jelas gitu. Nah, di Bukalapak salah satu si company yang mempunyai career path jelas gitu ya. Jadi kalau ditanya apa aja, jadi ada beberapa istilahnya tuh golongan golongan mungkin ya. Jadi pertama itu ada golongan gak enak sih, istilahnya apa ya? Cluster benar. Cluster, iya boleh deh cluster deh. Misalkan cluster pertama itu associate designer, terus naik satu tingkatan tuh. Nah, ada tingkatan itu naik satu tingkat jadi designer 1, naik lagi satu tingkat ada designer 2, terus naik lagi satu jadi senior designer 1, naik lagi satu tingkat senior designer 2, naik lagi ini kalau nggak salah ada percabangan, jadi kita mau ambil yang istilahnya tuh yang bagian manajerial atau lebih ke bagian konsep gitu ya. Jadi ada percabangan, nah di situ baru tuh di tingkat manajer gitu, setelah senior designer 2. Jadi lumayan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 karir path. Ada 6 karir path. 6 tingkat ya. Oke. Jadi udah dijawab dengan jelas ya untuk karir path di seorang UX designer di Bukalapak seperti apa. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Oke.
dari @verlinda.d. Bagaimana sih kolaborasinya antara tim UX designer dengan tim atau divisi lain dalam mengerjakan suatu project? Mungkin bisa diceritakan, Mas, proses kolaborasinya. Oke, paling jadi kan untuk satu tim atau satu stakeholder sendiri itu biasanya kita ada tim bisnis, terus ada tim marketing, terus ada juga tim data, tim engineer, terus ada tim produk pastinya. Itu. Jadi dari beberapa role, dari beberapa stakeholder itu caranya paling kayak misalkan dari tim produk itu ngasih isu, terus gimana sih cara kita itu coba nentuin bareng-bareng ini isu itu dan arah untuk project ini mau dibawa kemana nih. Misalkan kita coba bikin apa ya istilahnya co-creation bareng sama tim stakeholder tadi buat nentuin intent statement misalkan. Jadi intent statement dari project ini apa? Kayak misalkan usernya siapa, si user nanti bisa ngapain, terus nilai wow-nya atau si aha momennya itu apa itu. Itu untuk framework intent statement. Sebenarnya banyak framework yang bisa dipakai buat co-creation gitu. Nah, dari situ coba lagi misalkan kira-kira intent statement-nya udah jelas atau belum nih. Kalau misalkan udah cukup jelas, terus kita coba kolaborasinya itu semacam misalkan ini project baru dan akhirnya kita kayak butuh butuh banyak banget ide atau banyak banget alternatif solusi itu. Nah, jadi kita bisa pilih dengan framework kita ngelakuin Crazy Eight misalkan. Nah, dengan peserta yang masih sama stakeholder itu tadi. Jadi kita coba di situ banyakin idea. Jadi di momen ideation itu ya udah kayak kita coba cari-cari ide yang berdasarkan si intent statement tadi misalkan. Nah, dari situ paling ya biasanya sih terakhir kita map ya. Kita mapping, kita bareng-bareng itu mapping ini tuh idea atau solusi-solusi yang kita dapetin tadi kira-kira masuk ke priority seperti apa gitu. Misalkan kan biasanya kita bikin itu ya, bikin kayak kuadran gitu ya, ada kuadran 1, 2, 3, 4, di mana tiap kuadran itu yang ada yang mewakili effort atau yang satu lagi itu impact gitu. Entah itu high impact atau low impact, terus high effort atau low effort. Nah, ya udah kita mapping aja di situ gitu. Kira-kira ide-ide yang ada tadi mana yang paling oke sih yang dikerjain duluan biasanya yang dia high impact dan low effort gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi ya proses kolaborasinya kurang lebih kayak gitu. Paling terakhir sisanya itu kolaborasi dengan tim engineer. Nah ini nggak putus nih, jadi nggak putus sampai benar-benar si fitur ini rilis gitu, misalkan. Karena memang kita harus assisting tim engineer, misalkan ada interaction apa yang diekspektasiin gitu sama kita as UX designer gitu. Jadi engineer juga lebih clear dapat infonya. Paling itu sih. Banyak ngomong aja sebenarnya. Oke, siap. Berarti ini ya, tiap tiap gimana kita mau kolaborasi sama tim yang beda-beda, beda ini ya, beda metode kadang. Betul, tergantung dari itu tadi isu atau masalahnya ya. Kita bisa pakai framework apa. Oke, siap. Oke, ternyata masih ada 2 pertanyaan lagi nih, Mas Asum. Oke, Lanjut ya. gimana? Oke. Kalau dari oke boleh aja. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut kali ya. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Kalau gitu pertanyaan keempat dari @Olivia de France SC. Nah, pertanyaannya tuh common mistake-nya fresh grade yang apply ke startup unicorn itu biasanya apa nih, Mas Asmi? Portofolio kurang stand out kah atau kurang dari segi pengalaman? Common mistake ya. Kalau pengalaman kayaknya aku pribadi kurang setuju ya, karena sebenarnya pengalaman itu bisa aja kayak bukan pengalaman soal kerjaan doang ya, bukan udah lama bekerja di X gitu selama berapa tahun. Nah itu sebenarnya bukan jadi acuan juga, karena banyak juga company itu memang ngelihat bukan dari kita udah kerja di mana ya, udah berapa lama itu, cuman kayak itu tadi sih kayak skill kita di misalkan di UX sendiri itu
udah oke atau belum tuh. Nah, itu dibuktikan dengan portfolio tadi. Kalau misalkan portfolio itu emang bikinnya lebih apa ya, lebih jelas, lebih runtut kontennya, itu akan lebih membantu gitu. Karena biasanya ya itu tadi ya. Jadi memang harus spesifik. Kalau misalkan kita apply as UX designer, ya udah portfolio itu harus mau nggak mau berat di bagian UX design. Nah, terus kalau misalkan UI design, as UI designer ya udah kita harus berat di UI design. Itu common iya sih. Iya paling biasanya itu sih common mistake-nya, kadang portfolionya terlalu banyak mungkin ya. Kontennya kayak kurang spesifik gitu. Karena kalau aku ngeliatnya sih, waktu di tempat sebelumnya juga pernah nge-screening CV sama portfolio calon-calon employee juga, calon teman-teman. Itu juga masih ada yang apa ya, kontennya terlalu banyak yang iya intinya kurang spesifik ya. Intinya kurang spesifik. Itu sih. Terus cara nyampeinnya juga penting. Cara kita storytelling di portfolio itu. Itu sih paling. Di proses rekrutmen tadi ya. Pertanyaannya. Oke, berarti gimana caranya kita nge-growth kita, gimana caranya kita nambah nilai atau poin-poin dari portofolionya kita. Semakin kita spesifikkan berarti ya, Mas, ke role yang kita pilih. Betul. Oke. Straightforward aja gitu. Siap. Nah, saya keluar. Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Alvin lagi nih. Oke. Nah, pertanyaannya itu untuk di Unicorn sendiri, apa ada kriteria yang sangat khusus nih bagi fresh graduate? Dan untuk orang-orang yang baru belajar, khususnya orang-orang yang belajar otodidak itu, kira-kira masih bisa nggak kerja di startup sekelas Unicorn gitu? Oke, iya ini ngomong kesempatan lagi sih ya. Ya sebenarnya sih sama aja. Maksudnya ya teman-teman juga masih punya kesempatan gitu buat apply ke unicorn startup gitu. Cuman ya itu tadi ya, paling kalaupun cara untuk apa ya istilahnya, cara belajar kita itu otodidak, terus status kita itu fresh grad, ya paling itu tadi sih ya, naikin value kita gitu dengan cara, nah biasanya kalau misalkan kita udah dapat mentor yang let's say dia udah kerja duluan gitu di startup tersebut misalkan atau di startup yang lainnya. Nah, itu bisa jadi ukuran kita sih buat naikin value kita. Misalkan Bang, lu di sana ngapain aja gitu. Terus dia ceritain oh, gini nih. Ya udah kita coba reach gimana sih kita caranya kita bisa kayak gitu juga gitu. Cuman dengan posisi kita kan belum apply itu. Nah, dari situ kita coba latihan aja dari si mentor. Kalau kriteria khusus mungkin ya lebih ke skill setnya harus oke ya. Terus ya waktu interview juga cara kita nyampein project itu gimana, ya emang harus clear gitu. Nah cuman itu balik lagi tergantung kebutuhan dari company-nya. Jadi misalkan company lagi butuh yang entry level kayak misalkan associate designer, itu bisa aja gitu, atau bahkan yang intern pun juga bisa aja kita coba. Nah cuman kalau misalkan dari company itu butuhnya di level senior designer 1 misalkan ya, let's say ya, di Bukalapak. Nah, itu biasanya juga dilihat pertimbangannya ya kriteria itu sih, lama kerja gitu. Jadi itu mulai berperan tuh kalau misalkan kita udah mau apply yang lebih apa istilahnya lebih tinggi lah gampangnya. Gitu. Berarti balik lagi ke skill set yang kita punya berarti ya, Mas. Kudu digodok, kudu di-upgrade terus biar kemungkinan buat kita bisa di-hire sama startup sekelas unicorn itu lebih tinggi. Iya, betul. Ya tadi itu sih, kalau misalkan kita bisa dapetin mentor gitu, itu better sih. Oke. Nah, tadi itu pertanyaan terakhir Mas untuk sesi Q&A pada kali ini. Jadi
Kita udah kurang lebih mau masuk 1 jam ya, kita ngobrol bareng seputar dunia startup, gimana kita Berasa bergabung nih. masuk startup, soal dunia UX design juga. Nah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Mas Asmi sudah meluangkan waktu sore ya, buat ngobrol bareng saya, buat ngobrol bareng teman-teman juga, sharing insight-insight juga pengalamannya Mas Asmi selama berkarir sebagai UX designer dan menjadi salah satu employee di startup ternama di Indonesia. Oke, thank you Fatah. Thank you juga dari Hub Academy ya udah memfasilitasin atau ada apa istilahnya ada tempat buat sharing gitu sih. Ini cukup menarik buat teman-teman mungkin yang memang pengen tertarik di dunia apa ya startup company. Paling mau promo dikit boleh ya. Jadi Boleh. buat teman-teman yang mau join di Bukalapak bisa cek di karir.bukalapak.com. Jadi silakan aja di apply gitu. Kalau misalkan ada yang misalkan apa ya pengen tahu tentang per UX-an ya nggak apa-apa, silakan ngobrol aja langsung gitu. Ngobrol aja. Bisa mungkin di IG mungkin ya silakan, nggak apa-apa. Mungkin bisa di-spill nih Instagramnya Mas Asmi ataupun Mas Asmi punya Medium, mungkin bisa di-share juga, barangkali bisa jadikan bahan pelajaran buat teman-teman. Oke, paling kalau buat tanya-tanya di Instagram aja kali ya. Di Instagram itu ada @asmiiqbalgp. Teman-teman bisa di-follow Instagramnya Mas Asmi nih buat teman-teman yang pengen nanya lebih lanjut atau lebih intens soal dunia startup dan UX design. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Asmi sudah mau bergabung bersama kita di sore kali ini. Kalau gitu saya izin untuk membacakan beberapa catatan saya terkait materi yang sudah disampaikan tadi, hasil sharing-sharing tadi yang disampaikan Mas Asmi. Jadi pertama untuk change sendiri dari kita, setiap orang itu punya kesempatan yang sama, cuman nanti gimana caranya kita itu nge-grow skill set kita supaya kita bisa lebih dilirik oleh startup target ini yang bakal kita masukin gitu. Nah, sedangkan untuk skill set yang dimiliki oleh seorang UX designer sendiri, pertama skill kolaborasi, terus selain skill kolaborasi ada skill komunikasi, user empathy, rasa ingin tahu yang tinggi, mindset growth, terus critical thinking sama problem solving, user research sama teknik analis. Nah, jadi buat teman-teman juga yang pengen apa ya istilahnya mau nyoba peruntungan buat join di startup, untuk preparationnya bisa naikin value-nya dari kita sendiri, dari skill set kita, banyakin untuk apa ya explore case study, diperbanyak lagi gimana caranya kita nge-solve dari case study tadi, terus kuasai desain proses juga. Dan selain itu siapkan portofolio yang tentunya di portofolio itu bisa ngejelasin kita tuh target mau masuk role mana. Kita lebih condong ke role yang mana. Mungkin gitu sih kesimpulan yang saya dapat dari Mas Asmi tadi. Nah, buat teman-teman juga tadi sudah sempat disinggung nih sama Mas Asmi ya. Buat teman-teman yang mau ini ngupgrade skill setnya biar makin ini, bisa bergabung bersama Hub Academy. Bisa menjadi bagian dari Hub Academy, bisa langsung cek di Instagramnya Hub Academy di linknya dan daftar menjadi bagian dari Hub Academy. Nah, nanti di situ kita bakal belajar banyak dan bakal diajarin oleh mentor-mentor yang bisa nambah insight kita sesuai role yang kita fokus. Nah, kalau begitu mungkin sekian dari saya. Jangan lupa stay tune di Instagramnya @hubacademy dan tunggu event menarik selanjutnya. Kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Hub part selanjutnya. Dadah teman-teman.